Halo Halo Sobat Sobat Kata, Kata, selamat datang di podcast berawal Berawal dari dari kata, Kata. karena semua kisah Berawal berawal dari dari kata. kata. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila nih Kojo. Ya, Tapi sebelum itu kayak kita perkenalan diri dulu kali ya. boleh banget. Halo semuanya, nama saya Jonathan. Halo, nama aku Ariela. Yeay, mantap. Wih, udah rame ya di sini. Jadi gimana nih Kojo nih hari Ya, ini? seperti yang tadi kamu bilang, hari ini kita bersama-sama akan membahas satu topik Wow. yang tujuannya menginspirasi Sobat Kata semua untuk lebih mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yes, Tapi kenapa betul. tiba-tiba hari ini kita membahas Pancasila ya, Ri? Iya, jadi nih ya, 1 Juni kemarin itu kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Wah, Jadi makanya sekarang kita akan membahas nih mengenai Pancasila nih. bertepatan sekali ya. Bertepatan sekali. Karena Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia, berarti Betul. kita sebagai rakyat Indonesia harusnya bangga ya Betul. dengan Pancasila. Apa sih yang membuat kamu bangga dengan Pancasila, Ri? Karena Pancasila itu kan sebagai satu dasar negara kita ya. Jadi itu tuh membuat kita punya pedoman dan patokan dalam hidup gitu. Iya nggak sih? Kayak Betul, kita tuh betul. harus kayak gimana gitu. Nah itu diaturnya tuh oleh Pancasila gitu. Membuat negara ini jadi lebih tentram, lebih tertata gitu. Ya nggak Exactly. sih? Kalau Dan menurut Kojo gimana? ya, aku setuju banget sama kamu. Dan di atas itu semua yang membuat aku bangga dengan Pancasila, karena nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu enggak bertentangan dengan apa yang diajarkan Alkitab. Betul. Bahkan itu sesuai banget dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Yes, betul Nilai-nilai banget. ketuhanan, peri kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan, itu semua kalau kita amalkan udah sejalan banget dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita menjalankan hidup kita sebagai anak Tuhan, mengaplikasikan nilai-nilai firman Tuhan, pastinya kita juga mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Iya betul banget ya. Jadi Pancasila ini sangat penting buat kehidupan kita juga ya. Betul sekali. Oke, kita nih akan membahas Pancasila dan seputarnya tentang itu kepada salah satu narasumber kita hari ini nih. Iya. Kakak yang sangat kece, asik. Dan pastinya sudah berpengalaman Sudah mengamalkan berpengalaman. nilai-nilai Iya. Pancasila. Betul. Khususnya toleransi antar umat beragama. Yes, betul banget. Ini dia ada Karisma di sini. Hai, Yeay. Sobat Kata, berawal dari kata. Ya, Coba Karisma boleh silakan memperkenalkan ya, diri. saya Risma Lumalesil, biasa dipanggil Karisma. Pelayanannya sebagai youth pastor di Gereja GKMI Anugerah Rayon Kembangan. Lalu selain youth pastor juga melayani di bidang misi juga yang melibatkan anak-anak muda. Salah satunya betul tuh kata Jo sama Ariela, menghadirkan damai dengan kita tuh berkontribusi gitu dengan banyak kegiatan lintas agama. Begitu, itu perkenalan singkat dari aku. Mantap, Wah, mantap. mantap. Keren banget ya. Iya. Ini perkenalannya udah keren nih. Gimana nanti kita ngobrol-ngobrol nih lebih dalam Gitu ya. lagi ya pembahasannya nih ya. Oke. Oke, kalau gitu. Kira-kira kita mau nanya dulu kali ya seputar kegiatan Karisma. Oke, boleh. Karisma nih kegiatannya akhir-akhir ini tuh ngapain gitu, Kak? Ya, seperti Kegiatannya yang thank you Ariela. Seperti yang tadi aku ngomong, aku pelayanan di gereja untuk youth dan juga untuk misi. Jadi ya yang paling dekat dengan pelayananku ya melakukan reach out ke anak muda. Selain reach out, aku juga mengajak anak-anak muda juga gimana sih kita tinggal di Indonesia ini, terus kita menjadi garam, identitas kita sebagai garam tuh gimana sih gitu. Nah, salah satunya dengan menjadi seorang Kristen yang kalau bahasanya kalian tadi mengamalkan nilai-nilai ya melakukan ya, Iya. menghidupi apa yang kita udah imanin gitu. Nah, itu kegiatannya dengan cara ya persekutuan, ada KTB, terus ada juga pelayanan sosial atau namanya urban ministry begitu. Itu ya lately itu sih kegiatannya. Oke. Kira-kira apa yang mendorong Karisma untuk terjun ke dalam kegiatan-kegiatan tersebut, Kak? Oke, kalau untuk pelayanan dan tentu aja panggilan dari Tuhan itu bermulanya
Dari aku kelas 2 SMP tuh waktu ikutan camp remaja. Terus tapi kayaknya euforia aja kali gitu. Camp kan bawaannya sakral kudus gimana gitu ya. Iya. Jadi into banget gitu. Akhirnya kayaknya kepanggil gitu. Tapi setelah sekian lama sampai akhirnya aku udah kerja, aku tuh dulu studi umum dulu di sekretaris, terus manajemen. Habis itu aku kerja. Nah, ketika aku udah bekerja itu panggilannya semakin kuat datang. Jadi ya udah aku menyerahkan diri dan akhirnya studi teologi di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Saat Malang. Nah, itu tuh lalu tapi sejalan dengan waktu itu aku melihat ada peristiwa-peristiwa yang menggerakkan hatiku untuk kita tuh sebagai orang yang percaya sama Tuhan, yang dari kecil udah belajar firman Tuhan, bisa melakukan apa sih? Selalu contoh real yang paling aku ingat adalah aku naik Metro Mini, zaman dulu Metro Mini kan. Lihat ada anak-anak jalanan gitu loh, ngamen kan. Dalam hati kesel banget gitu. Mungkin aku sama kayak pada umumnya orang. Pemerintah kemana sih? Pertanyaan pertama. Kedua, orang tuanya kemana? Nggak becus ya bayarin atau apa. Jadi muncul pertanyaan dengan kemarahan gitu. Nah, ya seperti pada umumnya orang lain. Nah, tapi satu kali aku diundang untuk mengikuti acara pendalaman Alkitab di pintu air di Perkantas. Nah, pas mau masuk ke situ tuh ada ibu-ibu yang kayaknya udah tua renta gitu, terus anaknya tuh tidur di pangkuannya. Aku tuh seperti melihat ibu ini kayak belum makan gitu, anaknya belum makan. Tersentuh tiba-tiba yang tadinya protes aja, sekarang tersentuh gitu. Terus aku ngomong sama temenku, kita bantuin apa yuk ke situ dulu. Nah, temenku bilang, tapi pembicaranya tuh nggak boleh nih kita telat. Nanti kalau kita telat nggak boleh masuk dong gitu kan. Alasannya apapun nggak boleh. Nah akhirnya, kalau kayak gitu gimana ya? Ya udah nanti aja deh pulang dari PA itu. Pas begitu keluar dari PA itu, nggak ada lagi ibu sama anak itu. Rasanya kayak Tuhan, aku kehilangan momen itu gitu. Sampai aku cari-cari di Monas, di sekelilingnya itu nggak ada, bener-bener nggak ada. Sampai akhirnya aku ngerasa oh my god, nggak ada lagi kesempatan. Nah terus ada kesempatan aku ikut-ikut pelayanan di bawah kolong jembatan, terus di pinggir bantaran kali. Aku ngeliat ini ada apa yang salah ya. Ya terus mungkin ya dengan referensi bacaan, terus melihat fenomena sosial, dan kemudian melihat banyak adanya ketimpangan, ketidakadilan yang membuat aku ngerasa aku belajar nih tentang ketidakadilan. Aku belajar nih Tuhan Yesus yang datang untuk menjadi pembebas gitu. Terus aku sebagai murid Tuhan bisa melakukan apa sih? Nah itu akhirnya terus pelan-pelan Tuhan bukain jalan yang bisa membuat aku tuh berkomitmen, memberi waktu, memikirkan. Awalnya ingin menghadirkan keadilan sosial gitu. Karena melihat ketimpangan ini gitu guys. Itu awal mulanya. Latar belakangnya nih ya. Latar belakang semuanya ini yang menggerakkan gitu. Selain panggilan ya. Nah, Tuhan menuntun ke sebuah momen yang aku ingat banget ya itu. Gitu. Keren banget ya. Jadi panggilan itu nggak selalu kayak kita dengar suara langsung gitu. Betul. Ya, tapi bahkan dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, sehari-hari kita alami, dari situ kita bisa menyadari ada gerakan-gerakan dari Tuhan ya. Keren banget deh kalau gitu. Oke nih, jadi kita nih ada pertanyaan personal nih ya. Oke, boleh. Tadi juga udah personal BTW. Iya udah sih ya. Ini semakin personal deh kalau gitu. Semakin dalam. Jadi di sini nanti ada mystery box nih. Boxnya mana nih? Oh ada. Oh ini dia. Nah, oke. Mystery box banget ya. Iya. Betul. Coba nih. Ini buat Kak Risma. Terima kasih kadonya, ulang tahun saya masih lama. Coba. Nah. Iya. Okay. Siapa itu Karisma? Iwan Fals. Boleh dikasih lihat ke sobat kata? Ya ini ada gambar Iwan Fals dikasih sebagai kado. Iya ya Iwan Fals. Ada apa nih dengan Iwan Fals? Ya aku mendengar Iwan Fals salah satu yang mungkin memberikan perspektif juga terhadap keadilan sosial itu ya dari mendengar lagu-lagunya dia kan lagu-lagunya kritik sosial, kemanusiaan gitu.
mungkin dulu hampir semua kasetnya aku beli zaman kaset ya kan. Sekarang CD aja udah nggak ada kan. Iya betul. Iya. Itu zaman kaset kayak koleksi semua gitu. Terus Wow. kata-katanya tuh hampir semua lagunya aku bisa kali. Nah tapi kenapa suka? Karena isinya tentang memperjuangkan keadilan sosial, kesetaraan hak. Terus semua manusia tuh sebetulnya punya hak yang sama begitu. Jadi itu kok kayaknya sejalan, sepemahaman, sepikiran gitu. Jadi Udah aku pas banget sangat nih. suka ya. Salah satunya ini Iwan Fals yang bersama dengan keluarga aku mendengarkan ini gitu. Semua lagunya Iwan Fals atau ada lagu-lagu tertentu yang wah ini gua banget nih lagu? Gua banget ya. Rata-rata hampir semua sih, cuman dulu tuh yang paling aku inget banget waktu pemilu. Terus kan di lapangannya itu didengerin lagunya Iwan Fals yang Wakil Rakyat, terus ketidakadilan terhadap guru tuh Umar Bakri. Ntar saya sebutin kalian bingung. Iya, aku nggak tahu nih. Gak ada yang tahu. Ya kira-kira gitulah. Itu lagu-lagu yang sangat-sangat membuat kita tuh merasa ada wadahnya gitu. Ya, cuman lagu-lagu rohani juga ada kok kayak Beauty for Brokenness. Nanti kalian dengerin deh. Itu sangat mewakili Yesaya 53 kalau bagus banget. Tuh. Kira-kira nih Karisma, dari lirik Iwan Fals lagu-lagunya ada yang sangat menempel gitu, melekat gak sih Kak di sangat ingat gitu? Iya. Kayaknya hampir semua sih, cuman mungkin karena yang ke anak jalanan itu lagu Si Budi Kecil. Kalian Budi Kecil. bingung juga kali. Iya, itu Ya. karena relate gitu loh. Aku kan berjumpa dengan anak-anak jalanan yang nggak punya akses seperti kita. Kita semua tuh punya akses terhadap misalnya sekolah, kita punya akses kepada sanitasi air bersih, kita punya akses mendapatkan hak punya nama. Mereka akta aja nggak punya gitu. Nah di dalam lagu itu tuh mencerminkan banget keadaan sosial itu gitu. Jadi aku wah ini relate banget nih sama apa yang gue lakukan waktu itu waktu masih mahasiswa gitu. Oke deh. Jadi iya, lagu-lagu yang didengerin Karisma itu sesuai banget gitu ya sama moto hidupnya Karisma waktu itu. Iya. Dulu iya banget. Sekarang moto hidupnya masih sama nggak Kak? Ya social justice juga sama. Tapi sebetulnya tuh dari dulu, walaupun social justice tuh akarnya, core-nya itu ke Homo Imago Dei. Atau melihat sesama manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Termasuk anak-anak jalanan kan sebetulnya mungkin kalau pada umumnya orang kan ngelihatnya apa sih gitu ya, kotor gitu aja. terus, ya. Tapi ini tuh kita bisa melihatnya dengan kasih, dengan dia itu gambar dan rupa Allah gitu loh. Homo Imago Dei gitu. Sama-sama berharga ya di mata Betul, dia tuh berharga. Nah kita juga nanamin itu tuh buat orang-orang kita jumpai. Lu berharga di mata Allah gitu. Oke. Gitu sis. Mantap, Mantap. keren banget sih ya ini ya. Terus juga nih Karisma ya, denger-denger nih Karisma pernah ikut pas ada aksi 212 ya. Iya. Aksi, Gimana ya. tuh Kak? Karisma Masih. ikut turun. Iya ikut turun. Wow, keren banget. Apa yang menjadi pendorong Karisma untuk ikut turun ke tempat TKP-nya gitu? Sebetulnya untuk beberapa isu sosial aku ikut turun gitu. Mungkin yang paling bisa disoroti dan teman-teman pikirin tuh justru Pulau Pari. Sampai saat ini itu masih menjadi perjuangan bersama. Kenapa Pulau Pari? Karena hak untuk tempat tinggal aja mereka sedang berjuang untuk itu. Kita kan punya tempat untuk tinggal, setidak-tidaknya kalau nggak punya tempat tinggal bisa ngekos, punya duit untuk ngekos gitu misalnya. Tapi ini orang tuh yang di Pulau Pari tuh lagi gelisah deg-degan karena tempat tinggalnya tuh terancam untuk diambil gitu kira-kira. Ya seperti yang terjadi di Jakarta ini kayak pergusuran tapi dengan penggantian yang tidak adil gitu. Nah itu aku memperjuangkan itu sih, ikut turun benar. Kenapa ikut turun ya sekali lagi Imago Dei, sekali lagi yang menjadi teladanku kan Tuhan Yesus yang juga melakukan hal yang sama sih sebenarnya gitu, untuk membebaskan
mereka yang terbelenggu, tertawan gitu. Dan Ya menegakkan begitu. keadilan ya. Ya, keadilan. Keadilan. Hak mereka untuk tinggal, hak mereka punya tanah gitu. Ya, kita Oke. tegakkan keadilan. Mantap. Keadilan Gitu. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Indeed, betul. sekali. Wah, keren banget nih. Wah, Oke, kalau gitu nih, kita mau main game sedikit nih, Karisma. Oke. Kita nih ada yang namanya nih apa nih? Imagination Hat. Wow. Jadi gimana nih Kojo? Coba Ya, Kojo jadi jelasin. ceritanya ini adalah topi yang bisa mengabulkan imajinasi kita ceritanya. Jadi kalau misalnya aku mengimajinasikan uang Iya. waktu aku ambil ini bisa Wih. beneran ada uang. Oh, magic happen. Aku juga mau dong kalau gitu. Jadi ya ini topi ajaib. Topi ajaib ya. Hidup itu mudah ya. Bisa loh. Ya, Nah, sekarang giliran Karisma nih. Wow. Boleh mencoba berimajinasi dan mewujudkan imajinasinya Karisma melalui topi ini. Silakan kayaknya Kak. susah deh. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan kali ya. Oh, oke. Jadi kira-kira, nah itu yang paling kelihatan ya. Paling kelihatan. Coba. Oh, pertanyaannya, jika aku punya lampu ajaib Aladin, aku mau Oke. Jika punya lampu ajaib Aladin, Karisma mau ya mau apa ya? Semua orang merasakan kesetaraan wow. dalam semua haknya gitu. Social justice. Kalau lampu ajaib Aladin kan itu identiknya 3 permintaan tuh Kak. Iya. Nah, coba Apa Kak. lagi ya? Give me clue apa ya? Selain social justice ya, orang-orang itu dimerdekakan baik secara spiritual, secara psikis dan fisik. Bingung kan? Ini bisa mewujudkan jangka panjang sis. Iya betul. Apa lagi ya? Satu lagi nih. Tentang kehidupan. Semua anak-anak muda punya mimpi yang sama. Mungkin Amin. ada yang terpanggil dan berani mewujudkan. Amin. Keren Menurut banget. Karisma impian-impian tersebut bisa terwujud nggak sih Kak? Jangka Mungkin nggak? Visible nggak Kak? Kalau Tuhan memberi jalan mungkin. Kalau gini, awal mula dari semua yang dilakukan itu kan passionnya, panggilannya, compassionnya itu datangnya dari Tuhan. Dan kalau Tuhan udah kasih semuanya pasti gerak lah. Kan Tuhan yang gerakin Betul. gitu. Betul. Tapi ada kita-kita yang dipakai sebagai dutanya Tuhan untuk menjadi penggerak itu gitu. Iya, iya. Gitu bro. Wih, keren Jadi banget ya. bukan impian kosong ya. Bukan Iya, impian kosong, Tapi pepesan kosong. Kitanya juga harus bergerak Betul. untuk mewujudkan itu. Oke, bisa dilanjutkan Kak. Oh aku iseng jadi aku main-mainin. Oh, Cari. Wow. Wih, kambil 2 loh. Mau yang mana Karisma? Kertas Ayo, aja. Kertas. Nempel ya sis. Iya. Ada lemnya nih ya. Oke. Wow, apa tuh? Boleh dibacain Jika dulu Karisma. Jika aku menjadi Mendes PDTT, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, aku akan apa tuh? pembangunan orangnya dulu sih, dibanding dengan infrastruktur. Mungkin berbarengan kalau bagus, kalau bisa. Tapi kalau enggak ya mentality orangnya menyadarkan kalau dia tuh gambar dan rupa Allah. Dia diciptakan berharga, dia diciptakan segambar serupa dengan Allah, sehingga di dalam menjalani hidupnya dia punya nilai untuk gue berharga dan ingin memberikan yang terbaik buat penciptaku begitu. Itu. Keren ya. Ini Karisma tuh hidupnya untuk kita orang-orang ini ya. Dan benar-benar targetnya tuh jiwa Iya, orangnya betul, gitu, manusianya. Bukannya untuk pribadi di sendiri gitu. Aduh, kita harus banyak belajar ya. Yes, very much inspiring. Thank you, thanks God. Oke Karisma, boleh lagi diambil. Satu lagi ya. Hai Aladin.
Wah. Kan ya. Nah, ini dapat nih jackpot nih. Wow, what is it? Jackpot suruh ngapain nih? Wah. Hafal ayat lagi. Oke, sorry. Nah, jadi karena Karisma dapat jackpot, kita akan memberikan ini nih. Apa itu? Jadi ini adalah Rianisol namanya. Ini risol buatan salah satu jemaat di Oh, oke. GKK. Ya, barang siapa ingin membutuhkan Karisma kalau mau cobain boleh atau mungkin nanti nanti ini aja buat ya. Karisma. Aku suaranya Oh, oke. ntar hilang suaraku. Ini for your information, risol paling terkemuka di GKK. Oh, di Wow. GKK cuma Ya, untuk saat ini di GKK. Tapi kedepannya bisa lebih go public Mantap. pastinya. Riani Risol. Rianisol. Oh, Riani Jadi Risol. produknya itu ada 3 jenis, Kak. Si Rianisol ini. Ada risol yang original, Oke. yang isinya smoked beef dan keju, Oke. sama telur beserta dengan saus mayo. Oh. Nah, itu bisa dibayangkan betapa creamy-nya. Sangat creamy ya. Tapi kalau Karisma senengnya yang klasik, mereka juga punya produk ragut yang isinya kentang, wortel, dan ayam. Oke, Dan mantap. selain mantap. itu ada satu lagi lumpia. Jadi nggak cuma risol, Oh. mereka juga punya lumpia lengkap dengan saus kacangnya. Jadi Mantap ya. bisa dicek langsung di Instagramnya, Kak, Instagram Oke. Rianisol. Mantap. Atau kalau misalnya mau beli, kalian bisa beli di Caremart GKK ya. Betul banget. Jadi lapar ya ini ya Iya. kelihatannya ya. Sobat Boleh kata, nih dimakan. iya. Iya Kak. Sobat kata kalau mau explore lebih jauh bisa langsung cek description box. Mantap. Semuanya detailnya ada di sana. Di bawah ini asik. Keren Iya. ya di bawah ini. Oke deh. Pusing yang edit ntar. Iya nih yang edit pusing ya. Oke kalau gitu kira-kira ada pertanyaan lagi nih gak nih Kojo? Kayaknya masih ada 1 atau 2 pertanyaan lagi, Kak. Masih di ada dalam ya? sini. Habis kamu ngomongnya apa tadi? Aladin. Sabar ya. Aku takut ini jatuh semua loh. Gak apa-apa Karisma. Nggak apa-apa ya, bro, sorry. Nanti Oh, tim yaudah akan sekaligus. membersihkan. Ini bikin gagal fokus nih karena mainan bulat-bulat. Apa nih? Oh. Jika aku lahir di Korea Utara, aku akan Korea Utara. Berat sekali ya Berat pertanyaannya ya. Kalau tumbuh di sana sih mungkin punya pemikiran dan pola pikir yang sama dengan yang sekarang ya. Cuman kalau pura-puranya nih udah dengan aku yang seperti ini terus tiba-tiba pindah ke sana, ya memperjuangkan untuk manusia itu jadi bebas gitu. Maksudnya bebas itu bukan bebas yang nggak bertanggung jawab ya. Haknya sebagai manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya manusia dari misalnya negara lain itu bisa gitu. Itu salah satu hak manusia. Hak manusia itu ada 10 guys. Hak anak, hak manusia ada 10, tahu nggak? Nggak tahu, ntar Google. Ya gitu kira-kira. Satu lagi ya. Satu lagi nih. Sip. Jika aku mempunyai satu kompleks rumah rusun 10 lantai, apa yang aku lakukan? Satu kompleks rumah susun 10 lantai. Aku akan menampung semua orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Saya ambil ke sana. Pertama-tama sebelum masuk dikenalin dulu kayak tes gitu ya. Terus diberikan pelatihan bagaimana seharusnya bersikap dengan pola perilaku yang dulunya di bawah kolong yang mungkin tidak ada peraturan, yang relasi dengan sesamanya tuh mungkin ya sesuai aja suka-suka gitu, maksudnya saling mengerti semua kan di sana. Nah tapi ini ya mengenalkan mereka akan satu budaya-budaya yang baru, terus kemudian mempunyai hak yang sama dengan orang-orang lain, punya akses pendidikan, punya akses untuk makanan bergizi, punya akses untuk berobat, punya ya banyak cita-citanya. Anyway, ya itu supaya mereka itu mempunyai
apa yang didapat oleh misalnya Ariela, apa yang didapat Joe, apa yang dapat aku, mereka juga bisa dapat lah gitu. Begitu. Mulia sekali ya cita-citanya ya. Tapi ngomong-ngomong tentang rusun nih Kak, aku dengar-dengar pelayanannya Karisma di Ark Care Ministry itu udah masuk ke rusun-rusun yang ada di Jakarta ya Kak? Iya, kita kerjasama sih dengan organisasi yang lain. Di sana kita mengajar, tapi sekarang ini udah nggak ada bimbingan belajar ke rusunnya justru kan, lagi pandemi begini. Tapi waktu itu kita memberikan seperti bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar, selain itu juga ada pemeriksaan kesehatan. Lalu yaitu dengan menggunakan kreativitas dalam mengajar, misalnya pakai panggung boneka, itu kita mengajarkan nilai-nilai keberagaman misalnya, menghargai sesama manusia apapun agamanya, begitu bro. Oke. Memang pelayanan melalui pendidikan itu salah satu yang paling efektif ya Kak? Ya, betul. Yang paling bisa memanusiakan manusia. Ya, merubah juga dia memandang sesamanya. Jadi gini, pelayanan bimbingan belajar tuh bukan sekadar kita datang, tapi kita itu dianya bisa melihat dirinya yang dulunya mungkin gue apa sih, atau minder mungkin. Ya kan lihat kita minder gitu, kok dia pakai baju apa, terus bagaimana kan membandingkan diri dia dengan orang lain, jadi minder. Nah, ketika kita sudah bersama dengan mereka mengajar, terus menanamkan nilai yang untuk dihidupi, dia itu diciptakan berharga, manusia mulia, punya dignity, maka dia bisa menghidupi itu, dia bisa menghargai dirinya. Dan dia bisa menghargai orang lain walaupun beda ras, beda budaya, beda suku, beda agama. Itu dibilang toleransi bro. Toleransi itu pada dasarnya apa sih? Toleransi itu pada dasarnya menerima perbedaan. Nah, tapi rata-rata orang-orang terpapar dengan, bukan rata-rata, mungkin orang yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, itu menganggap apa yang sejenis dengan dia tuh yang paling benar-beneran gitu. Yang lainnya, lu membuat kita rugi atau punya pemikiran yang orang itu tuh bukan sesama saya gitu. Nah, bagaimana caranya orang-orang ini punya, maksudnya anak-anak yang berharga ini punya pemikiran seperti itu lewat pendidikan. Nah, tapi pendidikannya misalnya lewat panggung boneka. Kita menciptakan satu cerita, create cerita yang narasinya itu kontra dengan narasi yang selama ini, misalnya kita tuh satu apabila sama-sama Kristen misalnya, atau kita tuh satu apabila dari ras ini, kita tuh satu apabila sama-sama dari sekolah apa gitu. Nah, sekarang kita menciptakan narasi yang berbalikan dengan narasi itu. Kita sama karena kita misalnya Indonesia, di mana Indonesia itu menjadi rumah kita bersama dalam rangka Pancasila nih sekali lagi. Indonesia itu jadi rumah kita bersama, jadi yang lainnya lu pandang dengan kasih sebagai sesama manusia. Kamu pengen diperlakukan seperti itu, kamu memperlakukan orang lain seperti itu. Kalau kamu ingin dihormati, kamu menghormati dulu gitu. Kayak gitu. Semoga Sobat Kata terinspirasi ya untuk mengambil bagian dalam pelayanan melalui edukasi ini. Ternyata tidak sulit ya sebenarnya. Oh ya, prosesnya panjang. Tapi nggak terlalu gimana ya, kalau misalnya kita selama ini bayangin misi kayaknya harus pergi jauh ke pedalaman atau keluar ke negara-negara yang terpencil. Ternyata di dalam kota Jakarta sendiri pun kita bisa melakukan itu dengan pendidikan tadi, mengajar bimbel, sesederhana mengajar bimbel atau membuat panggung boneka buat anak-anak di rusun. Iya gitu. Jadi mereka juga fun juga sih ya kalau belajar dengan kayak gitu ya. Iya, dan kita yang datangnya ya anak-anak youth-nya di ARK sih, waktu itu main sama-sama. Jadi itu kayak jadi project-nya youth juga. Project untuk ya mengasihi sesama, terus kita pergi kemana bersama gitu. Supaya nggak hanya
memberikan sesuatu, maka kita mengajarkan sesuatu yang quote on quote bernilai kekal nih. Yaitu lewat pesan-pesan disampaikan misalnya dari panggung boneka, dari games yang kita create seperti itu. Gitu. Oke. Kira-kira nih Kak Risma ya, dari sepanjang pelayanan kakak itu ada nggak sih momen dimana tuh kakak benar-benar capek dan pengen berhenti gitu rasanya? Kalau capek secara fisik ya capek ya, maksudnya tempatnya kan jauh-jauhan gitu. Terus aku nih pada dasarnya orangnya secara fisik lemah dan orangnya tuh gelian gitu. Maksudnya lihat sesuatu yang kotor tuh bener-bener geli, bukan yang geli ala-ala, bukan. Segitu gelinya gitu, gue lihat apa gitu geli gitu. Tapi ya kasih yang Tuhan taruh di hati aku itu melampaui keterbatasan fisikku, melampaui keterbatasan menerima yang misalnya lingkungan seperti itu. Nah tantangannya ya paling itu kalau pernah ya di depan Trisakti itu kan ada kolong jembatan. Betul. Itu kalinya bau banget. Jadi setiap pulang dari sana aku sakit, benar-benar sakit gitu. Kenapa? Aduh nggak tahan banget baunya gitu. Terus kalau habis dikasih minum, ini bukan dibuat-buat kan, emang fisiknya lemah gitu. Jadi kalau dikasih sesuatu yang misalnya tidak bersih, aku diare, aku sakit gitu. Nah itu tantangannya. Tapi itu nggak membuat kita tuh jadi oke, I will stop here, enggak. Karena compassion itu Tuhan yang kasih. Jadi setiap kali tuh memikirkan gitu, misalnya hujan, orang lain tidurnya nyenyak hujan, aku bisa kepikiran gitu. Anak-anak itu gimana nggak punya atap apa segala macam, kepikiran gitu. Itu sih. Oke. Jadi tetap dijalankan. Kasih melampaui segala hal ya. Melampaui keterbatasan. Dan Tuhan yang juga memberikan kekuatan ya. Ya Tuhan betul, yang kasih itu semua sih. Indeed. Ya. Jadi nih kira-kira ada nggak sih Kak hal-hal yang membahagiakan menurut kakak dari melayani orang-orang jiwa-jiwa yang seperti ini gitu? Oh ada ya. sih hal-hal yang membahagiakan? Iya ya. Membahagiakan ya pasti ya, karena gini sih, kalau kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan, terus kita melakukan itu tuh rasanya puas gitu, ngerti gak? Kayak aku pernah punya statement seperti ini, Tuhan, aku udah pernah ngalamin bekerja di posisi tertentu, punya sesuatu yang ingin dicapai oleh pada umumnya orang. Kayaknya ini sukacita yang ku alami itu nggak bisa digantikan dengan hal-hal quote on quote duniawi. Nggak bisa digantikan tuh. Sukacita di mana aku ngerasa bisa menghadirkan kasih Tuhan buat orang-orang yang tidak maksudnya bukan hanya di dalam gedung gereja atau dibatasi oleh sekat-sekat gedung gereja ini, tetapi di luar itu gitu yang kita bisa jangkau, kita bisa hadirkan kasih Tuhan secara utuh. Nah itu kayaknya nggak tergantikan dengan apapun sih, itu sukacitanya. Lalu yang kedua mungkin gini sih, ada pengalaman real yang mungkin biasanya kan kalau ada masa-masa tertentu gitu di Indonesia ini terjadi perpecahan, bener ya? Betul. Nah ini bahkan yang terpecah-pecah itu kita bisa bersatu oleh karena melihat kehadiran kita yang real nyata mengasihi mereka gitu. Misalnya dari mana apa yang dari garis keras apa saudara kita gitu, itu bisa berangkulan dengan kita bisa pergi berdoa bersama dengan cara berbeda-beda. Karena apa? Karena kita menghadirkan benar-benar you are equal with me gitu. Kita tuh saudara begitu. Wow. Jadi mungkin hal itu juga yang bikin kakak bertahan sampai sekarang kali ya, melayani di jiwa-jiwa ini. Ya, melayani sih kekuatannya ya pasti dari Tuhan ya, dari Allah Roh Kudus, dari apa sih kekuatannya, passion yang nggak pernah hilang dari hidup kita. Itu yang membuat kita bertahan nggak sih? Betul. Iya kan, kayak gini kalian punya pelayanan podcast. Yang lain kan enakan tidur dong di rumah ya kan, oh weekend, come on, enak tidur besok kerja gitu kan. Tapi kalian mau bayar ini untuk menginspirasi banyak orang gitu, terus mau datang ke sini ngapain? Ya karena pengen aja memberikan hidup aku berarti gitu. Nah kalau aku, Tuhan yang taruh terus gitu, belas kasihan di dalam hatiku ini, compassion di dalam hatiku ini begitu melihat, nggak bisa terbendung lah gitu, nggak bisa untuk tidak melakukan.
Seperti itu. Itu yang membuat bertahan sih sebetulnya. Kalau dari diriku sendiri mungkin banyak keterbatasan fisik yang membuat interaksi dengan itu tuh kayaknya sulit ya. Boleh milihnya sih yang bersih-bersih gitu. Gitu. Nah, tapi karena compassion dari Tuhan gitu. Jadi semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan ya. Ya, betul. Betul sekali. Haleluya ya. Oke deh. Gitu. Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya Ko Jo. Iya. Udah cukup touching my heart Iya, banget nih betul. rasanya nih. Thanks God. Soalnya kayak gimana ya? Kadang kan kita juga lebih cenderung buat egois ya, mikirin diri kita sendiri doang gitu. Tapi ya lewat Karisma aku belajar juga sih kayak masih banyak orang tuh yang lebih di bawah kita gitu. Kadang kan kita juga mungkin bahkan kayak apa ya, nggak bersyukur gitu sama hidup kita kan. Tapi ya jadinya bersyukur ya. Betul. Dan ternyata ketika kita mau mengamalkan nilai-nilai Pancasila tadi, kita juga bisa membawa nilai-nilai firman Tuhan di dalamnya. Ketika kita berusaha untuk memanusiakan manusia, menciptakan toleransi antar umat beragama, kemudian merangkul saudara-saudara kita terlepas dari apapun suku, agama, ras mereka. Di situ ketika ada kasih, kita bisa mempraktekkan itu semua. Iya. Iya. Nah, sebetulnya gini kalau ngomongin Pancasila ya, apa sih yang sebetulnya youth itu bisa lakukan, anak-anak muda bisa lakukan? Nah, sebetulnya awalnya mesti berpikir sih, aku sebagai anak muda yang Kristen, percaya Tuhan Yesus, kenapa aku ada di Indonesia yang beragam? Iya kan? Terus apa yang bisa aku lakukan ketika aku tinggal di negara yang beragam ini? Mungkin anak-anak muda saat ini udah apatis nih, sis bro, ngelihat aduh pemerintah begini amat ya. Apa yang dibuat oleh satu YouTuber kritik sosial melalui musik, drama musikal itu juga mungkin mewakili kebanyakan milenial di mana melihat aduh percuma ya aku bayar pajak kalau pajaknya dipakai yang lain. Korupsi. Frankly itu saya seperti itu. Percuma ya aku tuh mendukung pemerintah di dalam doa, aku memikirkan banget tuh pemerintah harus gimana, mereka rapat tidur gitu kan. Terus kayaknya kayak aku gitu ya, wah kayaknya pertama-tama tuh pengen bekerja sama banget gitu sama pemerintah, uang bansos dikorupsi gitu loh. Nah, akhirnya membuat apa sih? Membuat kita jadi pasifis, membuat kita jadi apatis, membuat kita jadi percuma lah, nggak usah pajak nggak perlu dibayar. Nah, tapi daripada kita melihat seperti itu, aku mengajak kita generasi muda melihat dari sudut pandang firman Tuhan, apa yang hak-hak apa kewajiban apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang mencintai Tuhan. Bayarlah pajak. Tuhan Yesus kan ngajarin. Nah, terus ya kamu menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, terus kamu mempelajari sih kayak Pancasila tuh sebetulnya tujuannya apa sih? Aku sebetulnya bikin tuh beberapa, ada lagunya juga aku bikin. Untuk apa sih? Supaya kita juga bisa ngerti apa sih Pancasila. Pancasila tuh kan dasar negara, filosofi Groundslag. Kenapa harus ada filosofi Groundslag atau dasar negara? Kayak rumah mau dibangun kalau nggak ada dasarnya kan rapuh. Betul. Nah, ketika dia sebagai dasar, jadi siapapun yang tinggal di dalam rumah ini yang kita sebut Indonesia sebagai rumah bersama, itu kamu punya dasar untuk berpijak bersama-sama gitu. Nah, terus kan dipecah-pecah tuh, ada saling menghormati keyakinan dengan ketuhanan yang Maha Esa, terus memanusiakan sesamamu, itu kan nilainya sama juga seperti kamu tadi ngomong Jo, Homo Imago Dei. Terus persatuan, kita juga dipanggil untuk menghadirkan damai kan, gitu. Terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, apalagi nilainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Itu bisa tercapai nggak ya? Ya sebuah visi sampai orangnya yang membuat meninggal mungkin nggak seideal apa yang dibayangkan, tapi menghadirkan itu. Kalau salah satu orang punya pikiran kamu, I'm Christian, I'm a young Christian, aku seorang anak muda percaya Tuhan, aku dipilih oleh Tuhan menghadirkan shalom dengan sesuai konteks Indonesia. Kamu berpikir gitu, semua listenernya
berawal dari kata. Sobat kata. Sobat kata. Sobat kata itu mikirin hal yang sama. Apa yang terjadi di Indonesia? Kedamaian, bro. Sesuatu yang besar. Dan kalian menginspirasi orang lain juga gitu loh. Kalau semuanya pikir, ngapain percuma beritanya isinya gitu, gue apatis. Semuanya berpikir yang sama. Berapa anak muda di Indonesia? Let's say 10 juta. Semua berpikir yang sama. Ya mati, negaranya sama gitu. Terus kita cuman ngelihat, ngapain sih demo-demo, terus habis itu ngapain sih memperjuangkan ini itu, kita merasa minoritas di mananya kamu sendiri nggak mau melakukan sesuatu gitu loh. So now speak up, tapi pertama ya kamu harus kontekstual dulu, ngerti gitu. Aku sebagai konteksku, identitasku anak Tuhan yang diselamatkan melalui anugerah, terus aku lahir di Indonesia nih, di mana di Indonesia tuh sangat beragam. Nah, apa yang bisa aku lakukan? Apa yang nilai-nilainya tuh juga diajarkan di Alkitab, itu yang ku lakukan juga dan ku sebarkan. Begitu guys. Mantap. Ya. Keren. Kira-kira nih, mungkin ini sebagai penutup kali ya, Karisma. Closing statement, oke. Ada pesan untuk anak muda yang mungkin lagi nonton podcast ini? Sobat kata ya. Sobat kata, betul. Ada nggak nih? Oke, sobat kata, kamu bukan kebetulan kalau lahir sebagai orang Kristen di Indonesia. Karena itu apa sih yang bisa kamu hadirkan di Indonesia ini? Guys, kita walaupun dari terpecah-pecah dari berbagai macam mungkin suku gitu ya, ras, tapi sama, kita tuh anak Tuhan yang dipanggil untuk menjadi garam. Garam itu mempengaruhi. Nah, apakah kehadiranmu bisa mempengaruhi nih orang-orang di sekitarmu? Mempengaruhi apa? Mempengaruhi dalam hal mungkin sikap perbuatan. Karena kamu udah merasakan dulu ingin mengasihi Tuhan dengan dari belajar, dari mengasihi sesama, dari menjadi garam di Indonesia ini juga menjadi terang. Seperti itu guys. Oke. Terima kasih banyak Karisma. Terima kasih sama-sama. Buat waktunya udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. I'm so glad. Iya, sampai kita juga terinspirasi ya. Obrolannya sangat berfaedah. Terima kasih banyak Karisma untuk inspirasi-inspirasinya. Thank you. Yeah. Semoga Tuhan memberkati dan memakai Karisma dengan lebih luar biasa lagi. Amin. Oke. Kita sudah tiba di penghujung podcast kita hari ini ya. Yes, betul. Teman-teman, jangan lupa saksikan terus podcast Berawal dari Kata setiap hari Minggu di minggu pertama setiap bulan jam 7 malam. Yes. Premier hanya di YouTube channel Gereja Kristus Ketapang. So, don't forget to like, comment, and subscribe. Nah, jadi ini sebelum kita mengakhiri semuanya juga ada sepatah dua patah kata dari Mr. Kata. Pancasila, persatuan, dan anak muda. Sejak di bangku SD, rasanya kita sudah familiar dengan kegiatan menghafal 5 sila. Persatuan, kewarganegaraan, semuanya sudah kita pelajari di textbook. Tapi, apakah hidup kita benar-benar mencerminkan nilai Pancasila itu? Kita bisa saja menghafal macam-macam nilai persatuan. Tapi nyatanya, kita masih membagi dunia tempat kita tinggal menjadi 2. Kita dan mereka. Kita bisa saja menghafal Pancasila. Tapi nyatanya, kita masih kurang peka atas ketidakadilan yang terjadi di luar sana. Di manakah kita? Di manakah anak muda? Wahai para generasi Z, sekarang adalah waktunya untuk kita membuka mata. Jangan lagi didinabobokan oleh ego dan keinginan pribadi. Tapi, nyalakanlah kepedulian itu. Mulai dari kita, dari kamu. Berawal dari kata. Karena semua kisah berawal dari kata. Titik.